Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argun Sahli. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang harga jual. Harga jual adalah sejumlah kombinasi yang berbentuk uang atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang dan jasa. Perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan harapan produk tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang maksimal. Harga jual dibagi tiga. Pertama, cost plus pricing. Metode penetapan harga berdasarkan biaya, yaitu cost plus pricing method adalah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Dalam metode ini, penjual dan produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang dan besarnya sama dengan jumlah biaya yang untuk menutup laba yang diinginkan pada unit tersebut. Adapun rumusnya adalah biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Contoh, seorang kuli bangunan menghitung-hitung bahwa untuk membangun dan menjual 5 buah rumah yang sejenis akan dikeluarkan sejumlah biaya dengan rincian sebagai berikut. Biaya material 25 juta, biaya tenaga kerja ada 10 juta, dan biaya lain-lain adalah 5 juta. Jadi, jumlah total biaya adalah 40 juta. Apabila ia menghendaki laba 20% dari biaya total, maka harga jual total sama dengan biaya total ditambah laba, di mana diperoleh laba sebesar 8 juta. Jadi 40 ditambah 8 juta hasilnya 48 juta. 2. Konsep target costing. Menurut Hassen Damonven, kalkulasi biaya target adalah suatu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga di mana pelanggan bersedia membayarnya. Ini juga sering disebut sebagai kalkulasi biaya berdasarkan harga. Dapat disimpulkan bahwa target costing suatu metode penentuan harga berdasarkan harga yang bersedia dibayar oleh para konsumen yang bertujuan untuk mengurangi biaya agar target laba yang dikehendaki dapat tercapai. Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa metode target costing memiliki keterkaitan yang erat dengan istilah perencanaan laba, harga, dan biaya. Perencanaan laba. Setiap perusahaan membuat perencanaan laba sebagai acuan bagi kegiatannya untuk mencapai sasaran laba yang diinginkan. Menurut Mas Ursida Hammer, istilah perencanaan laba dan penganggaran dapat dipandang dengan istilah yang sinonim. Perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perbandingan laba rugi, neraca, kas, dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Anggaran hanyalah merupakan suatu rencana yang dinyatakan dalam nilai uang atau satuan kuantitatif lainnya. Perencanaan laba ditujukan dengan sasaran akhir organisasi dan bermanfaat sebagai pedoman untuk mempertahankan arah kegiatan yang pasti. Metode ketiga, yaitu transferring pricing. Menurut Dennis Sapriadi dan Bauno Cristiadi, dijelaskan bahwa secara konsep transfer pricing dapat diaplikasikan untuk 3 tujuan yang berbeda. Pertama, dari sisi hukum perseroan, transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Kedua, dari sisi akuntansi manajerial, transfer pricing dapat digunakan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Ketiga, yaitu dari perspektif perpajakan. Transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Arnold dan Misteri menjelaskan harga transfer adalah harga yang ditetapkan oleh wajib pajak pada saat menjual, membeli, dan membagi sumber dana dengan afiliasinya. Ketiga,
yaitu dari perspektif perpajakan. Transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa. Kendati demikian, transfer pricing seringkali dikonotasikan sebagai suatu yang tidak baik dan bermakna pejoratif, yakni pengalihan atau penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional ke perusahaan lain. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional tersebut. Makna pejoratif tersebut mengacu pada apa yang disebut sebagai manipulasi transfer pricing, abuse of transfer pricing, transfer mispricing, dan sebagainya. Manipulasi transfer pricing dapat didefinisikan sebagai kegiatan menetapkan harga transfer menjadi terlalu besar atau terlalu kecil dalam maksud untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Sekian presentasi saya untuk harga jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.